pasti yang terbaik. Di tahun ini, di awal tahun, saya ingat Tuhan kasih pesan untuk kita bahwa tahun ini adalah tahun eklesia. Saya ingatkan sekali lagi ya saudara, tahun ini adalah tahun eklesia. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa melalui buah-buah dalam hidup kita, kita bisa mengukur kedalaman, akar, fondasi hidup kita yang seharusnya ditanam, yang berakar di dalam kasih Kristus. Amin ya. Nah, coba terus cek, terus evaluasi hidup kita. Tuhan, buah hidupku, dari saudara kita lihat sama-sama buah hidup kita bisa lihat, oh iya, kok aku belum berbuah yang ini ya, kok aku belum damai sejahtera kurang berbuah ya, kok aku sukacitanya kurang ya, kok aku dalam hidupku belum terlalu dirasakan oleh orang sekitar ya. Nah, buah itu selalu dinikmati pihak yang lain. Hari ini, mari lihat buah-buah hidup saudara. Saya berdoa kita semua terus menggali akar, membangun akar kita, terus berakar dalam kasih Kristus. Nah, puji Tuhan. Tema bulan ini dari tim tema yang mereka doakan untuk ada di bulan ini adalah servant heart. Saya ambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara ya, pelan-pelan nih. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun, ini luar biasa nih saudara, dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke, ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kalau kita lihat dari konteks ayat ini, maka kita bisa sama-sama melihat bahwa servant heart itu artinya bukan sekedar hati yang melayani, ya, hati yang siap untuk membantu, bukan gitu, saudara. Tapi betul-betul kalau kita lihat dalam konteks ayat 6 tadi ya, dan 7, walaupun dengan rupa Allah, nggak menganggap kesetaraan dengan Allah miliknya yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, jadi hamba. Jadi kalau kita definisikan arti servant heart, kalau kita lihat dalam konteks ini, maka kita sama-sama bisa lihat, ini adalah memiliki hati seorang hamba, seorang pembantu, seorang budak, seorang rendahan yang siap melayani. Bukan hanya siap hati yang mau melayaninya, enggak. Tapi menjadi seorang hati yang seorang hamba gitu. Dalamnya, apa yang dia punya tidak dipertahankan tapi menjadi. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ini, maka kita bisa mengambil sama-sama bahwa kita tuh harus meneladani Kristus. Karena Kristuslah teladan utama kita. Jadi bagian pertama ini saya mau kita melihat konteks ayat tadi, tapi di bagian yang kedua kita mau melihat how to-nya ya, bagaimananya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks tadi, kita akan belajar bagaimana Kristus, dia adalah Tuhan yang tidak mempertahankan kemuliaannya. Luar biasa ini. Kalau kita lihat ayat 6 tadi, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun konteks ayat 5-8 ini menjadi kadang-kadang ada yang ini ya, kalau teman-teman yang dari Saksi Yehova mungkin datang sama saudara dan bilang, tuh kan, lihat tuh ayat 6 ya, bilang, walaupun dengan rupa Allah, oh, dia ternyata tidak 100% Allah, dia rupanya aja, bentuknya aja kayak Allah gitu. Berarti dia nggak 100% Allah. Nah, ayat ini sering ditafsirkan macam-macam, tapi kalau kita lihat
ke ayat 7 juga, kita bisa melihat bahwa ayat 7 tadi bilang rupa seorang hamba. Jadi kalau dalam konteks ini, ayat ini lagi nggambarin bahwa memang betul-betul Tuhan Yesus tuh ya, yang raja segala raja, dia tuh rela melepaskan itu. Dia nggak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, kadang-kadang kalau kita ya, aduh, kalau kita itu punya rekanan orang penting, wah, rasanya kesetaraan dengan mereka itu sesuatu ya. Ya misalnya kalau orang penting ini seorang atasan sebuah perusahaan, ya, dan saudara ketemu dengan dia dengan manggil sehari-hari seperti biasa, koh ya, koh. Tapi dia atasan perusahaan. Nah, padahal orang-orang di perusahaannya panggil dia Pak, karena mungkin beliau ownernya atau dia direksi tertinggi gitu ya. Tiba-tiba saudara dia yang lain, Pak, saya mah panggil koh. Gitu saja udah buat kita bangga seringkali, ya nggak saudara? Tapi yang luar biasa kita belajar hari ini, Tuhan Yesus nggak menganggap kesetaraan itu. Wow. Jadi sesuatu yang layak, yang harus dipertahankan. Dia punya, tapi nggak harus dipertahankan. Coba renungi dulu, renungi. Jangankan kesetaraan seperti itu. Kadang-kadang dalam status saja di rumah kita merasa harus, wah, saya kan kepala rumah tangga. Wah, gitu ya. Saya kan. Kalau marah juga bilang, apakah kamu tidak mau tahu saya? Memang kadang-kadang nggak tahu sih. Dari konteks tadi, kalau berikutnya kita juga bisa melihat bahwa Tuhan Yesus, di ayat 7 tuh ya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Nah ini luar biasa ya. Ternyata dia itu betul-betul menerima dan embrace gitu ya, mengambil, menerima secara penuh kehinaan itu. Widih, itu yang Tuhan Yesus teladani, luar biasa nih saudara. Saya bisa nolong orang ya, saya bisa nolong mungkin orang yang kesusahan misalnya. Tapi kan saya nggak jadi orang itu. Nggak jadi sama dengan orang itu ya. Waduh. Saya hanya nolong dari luar. Tapi apa yang Tuhan Yesus buat? Dia ngambil rupa hamba itu. Dia embrace, dia mengambil kehinaan itu, saudara. Ini teladan kita. Nah, kalau kita lihat konteks tadi, bisa kita lihat ya, apa yang Tuhan Yesus teladani. Yang pertama tadi, Tuhan Yesus nggak mempertahankan kemuliaannya. Yang nomor dua, dia bahkan mengambil atau menerima kehinaan itu. Mari sekarang kita melihat di bagian yang kedua adalah, jadi kita gimana ya, how to ya, bagaimana ya, supaya kita bisa punya hati seorang hamba gitu. Meneladani Tuhan Yesus, bagaimana ya? Karena gini loh saudara, di masa COVID ini, saya belajar sesuatu. Dan untuk saya menjadi sebuah suara Tuhan yang kayak Tuhan mengingatkan buat saya gitu. Apa itu? Bahwa kita semua, kita bisa tahu sesuatu, tetapi membawa pengetahuan kita kepada realitas sesuatu yang kita percayai dan kita hidupi, itu sebuah perenungan. Oh iya. Kita bisa ngerti dalam Tuhan pasti dipelihara. Tapi saat takut itu datang, karena situasi, pandemi atau yang lain, kita perlu merenungi itu dengan baik, supaya kita betul-betul, iya Tuhan, aku peroleh damai sejahtera itu. Seringkali yang antara kepala sama hati ini jalannya jauh, itu sahabat saya, Joshua Iwan pernah bilang itu. Ya, atau mungkin saudara pernah dengar dari yang lain. Jarak antara kepala sama hati, jaraknya jauh. Kita bisa ngerti sih, kita harus menjalani amanat agung. Ya saudara ya. Kita harus memuridkan, kita harus membagi hidup sama orang. Tapi menghidupinya dalam hidup, membawa yang kita tahu ke dalam penghidupan. Wah, di situ tantangannya.
Betapa mungkin di antara kita masih ada yang ragu untuk membuka diri, betul kan ya? Dan menurut saya itu lumrah. Tiap-tiap orang perlu proses dalam perenungannya. Dua hal tadi di atas tentang apa yang Tuhan teladani, mari menjadi cerminan renungan kita hari ini. Amin, saudara. Saya akan teruskan. Kalau tadi kita bisa melihat keteladanan itu ya, tempat kita bercerminnya. Nah, saya berusaha membuat rangkaian hal yang sederhana supaya kita bisa mengambil langkah-langkah di dalam perenungan kita. Nah, yang pertama adalah kalau kita lihat, terutama di ayat, itu kan Filipi 2, di ayat 1-nya. Nah, di ayat 1 bilang gini, jadi, waduh, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara, Homers, ya, lihat ini. Tuhan Yesus, Kristus, ayat ini bilang ya, ternyata dia bukan hanya sekedar membeli teladan, habis itu dia, ya udah, usahakan ya, gitu ya. Dia itu Allah yang memberikan kemampuan. Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Dia bukan sekedar memberi teladannya, tapi juga dia memberikan kemampuannya. Nah, ini ayat-ayat yang nanti kalau rekan-rekan atau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, Saudara akan menemukan itu seringkali ya. Bahwa Tuhan Yesus, tadi saya ngambil dari ayat 5-8. Tapi kalau kita perhatikan di Alkitab tuh punya kebiasaan menulis seperti itu. Di depannya itu selalu apa yang Tuhan kerjakan. Wah, baru di belakangnya how to-nya, ya bagaimana caranya. Tapi di depannya selalu gitu. Kristus adalah Allah yang dahsyat, gitu ya. Dia mampu gitu. Habis itu di bawahnya baru sebuah keterangan. Tapi kalau kita lihat di ayat ini jelas hal itu tergambar. Jadi nanti kalau baca Alkitab, kalau bingung, baca satu perikop, ya, satu chapter. Nanti saudara akan bisa melihat hal yang lebih jelas. Jelas di sini, Tuhan ternyata bukan hanya ngasih teladan, habis itu ninggalin saudara. Nih, pokoknya aku udah buat ya, kalian harus tiru ya, gitu ya. Tapi dia menyertai setiap langkah saudara, setiap langkah saya. Seorang hamba Tuhan pernah bilang, di tengah khotbahnya, dan dia bilang ini, dan itu kena ke saya ya. Dia bilang gini, segala usaha untuk meneladani Kristus dengan mengandalkan kekuatan sendiri, ujungnya sia-sia. Hari ini, mari, ayat ini bilang gini, Tuhan sumber kemampuan kita. Amin. Yang di rumah-rumah, katakan amin. Nah, ya, Tuhan sumber kekuatan. Kalau mau meneladani dia, minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan, ya, aku mau mengikuti teladanmu. Pimpin Tuhan, beri nasihat, penuhi dengan kasih, pimpin dengan rohmu, gitu ya. Yang kedua, kalau kita lihat ayat 5 tadi, kalau kita lihat terjemahan ayat 5 tadi sudah dibaca ya, bahasa Indonesia bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh, pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Terjemahan Alkitab terjemahan baru TB untuk pikiran dan perasaan. Jadi pikiran dan perasaan. Waktu saya baca pikiran dan perasaan, saya bayangin gitu, oh berarti dua hal ya, pikiran sama perasaan. Oh pantes ini jauh gitu ya. Tapi waktu saya coba cek di beberapa Alkitab bahasa Inggris, ya saya bilang karena banyak sekali Alkitab bahasa Inggris, mungkin saya cek sekitar 8 ya, 8 Alkitab bahasa Inggris. Itu semua terjemahannya pakai dua kata ini aja. Mind, attitude. Mind sama sikap ya. Kesatuan pikiran dengan tindakan loh saudara. Ya, attitude. Bahasa Yunaninya pakai kata proneo. Proneo itu artinya pikiran. Jadi kalau kita lihat
memang mungkin penterjemah LAI di TB ini melekatkan perasaan karena memang ini sebuah kesatuan untuk orang Indonesia. Dalam terjemahan ini kan sebuah kesatuan antara pikiran dan kehendak gitu, makanya perasaannya dimasukin gitu. Tapi kalau kita lihat terjemahan bahasa yang lain menekankan sekali, ternyata hati seorang hamba dimulai dari pikiran. Amin, saudara. Artinya apa? Dari sebuah perenungan dan sebuah keputusan kita. Hati seorang hamba nggak dipengaruhi perasaan. Aku lagi nggak pingin melayani, aku lagi nggak pingin jadi hamba. Gitu. Itu sebuah pikiran. Dimulainya itu dari pikiran. Bukan dari mood. Itu membuat ke poin yang ketiga dan terakhir. Saudara sukacita dengan kata itu ya? Terakhir. Jadi kalau kita lihat, nanti baca di ayat 7, nanti saya bacakan, maka dibutuhkan ketaatan untuk jadi seorang hamba itu dan melayani. Ayat 7 bilang gini, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri, sebuah keputusan nih, dan taat sampai mati. Ketaatan. Bahkan mati di kayu salib dalam pelayanannya. Ya kan saudara? Dalam rencana Tuhan. Sudahkah hari-hari ini kita ngecek hidup kita ya? Aku melakukan semua ini dalam ketaatan ya? Atau kemauanku sendiri? Ya, sudahkah kita meresponi rencana Tuhan dalam hidup kita? Apakah nanti Tuhan, waktu Tuhan tanya sama kita, kita bilang, iya Tuhan, aku ngelakuin pekerjaan ini karena rencanamu. Wis, dimanapun Tuhan utus saudara, dalam semua status saudara, orang tua, jadi anak muda yang lebih kecil mungkin, remaja, pastikan kita sedang ada dalam rencana Tuhan. Hati seorang hamba tidak alami terjadinya. Nggak orang tiba-tiba, ya jadi punya hati seorang hamba. Nggak, bawaan manusia karena dosa, pinginnya punya hati seorang majikan. Punya hati yang menguasai. Ya, bukan melepas tapi memiliki, gitu ya. Makanya dibutuhkan penyangkalan diri setiap hari dan kerelaan hati. Saya berdoa waktu saudara mencerminkan diri dengan firman Tuhan hari ini, kita semua punya kerelaan hati itu ya. Aduh, iya deh Tuhan. Aku mau Engkau pakai jadi alatmu. Saya mau kasih apresiasi buat Bapak Ibu Saudara yang terus ada dalam rencana Tuhan dan terus giat dalam melayani. Dan kita bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam metode yang terbatas ini ternyata menjadi sebuah pintu baru ya. Pintu kesempatan di mana kita bisa menjangkau orang. Tapi mari saudara, itu semua bisa terjadi dengan kerelaan hati. Buka hati untuk apa yang Tuhan mau. Kalau kita cuma bilangin, enggak, ibadah kita enggak gini. Ibadah kita pokoknya harus yang seru kayak dulu. Ya, dulu. Dengar ya, yang dulu nggak bisa dipakai. Amin. Saya tutup dengan ayat ini, saudara. Markus 10, ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Haleluya. Sam, aku punya cita-cita jadi pemimpin, Sam. Oh, bagus. Cita-cita yang bagus. Tapi ingat ya, itu bukan cita-cita ujung. Aku mau jadi juara. Bagus. Aku mau jadi yang nomor 1. Bagus. Itu luar biasa. Aku mau yang punya dampak dahsyat. Iya, tapi gunakan semua itu seperti Tuhan Yesus buat. Untuk melayani. Lagi ya saudara,
pakai semua yang ada dalam kita untuk melayani, bukan dilayani. Kita mencapai itu untuk Tuhan, dipakai Tuhan untuk rencananya. Amin. Haleluya.